Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhaniar dengan NIM 250101074. Saya akan menjawab studi kasus nomor 1, yaitu mendirikan sekolah dan strategi pengelolaan pendidikan. Kalau saya ditugaskan untuk mendirikan sekolah swasta baru di daerah pinggiran kota dengan target siswa dari keluarga menengah ke bawah, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyusun strategi pengelolaan sekolah yang baik. Tujuannya supaya sekolah bisa memberikan pendidikan yang berkualitas, biaya tetap terjangkau, dan bisa terus berkembang dalam jangka panjang. Sebelum menentukan strategi, saya akan melakukan analisis SWOT untuk melihat kondisi sekolah dari berbagai sisi. Dari sisi strength atau kekuatan, sekolah ini memiliki biaya yang lebih terjangkau, sehingga bisa menjadi pilihan bagi banyak keluarga. Lokasinya juga dekat dengan permukiman warga, sehingga memudahkan siswa untuk berangkat ke sekolah. Selain itu, sekolah bisa merekrut guru-guru muda yang semangat, kreatif, dan terbuka dengan cara mengajar yang lebih menarik. Untuk weakness atau kelemahan, karena sekolah masih baru, tentu belum banyak dikenal masyarakat. Kepercayaan orang juga perlu dibangun secara bertahap. Fasilitas belajar mungkin belum selengkap sekolah lain, dan dana operasional juga masih terbatas, sehingga pengelolaannya harus benar-benar diperhatikan. Kalau dilihat dari opportunities atau peluang, sebenarnya peluangnya cukup besar. Masih banyak orang tua yang mencari sekolah dengan biaya terjangkau, tetapi tetap memberikan pendidikan yang baik. Sekolah juga bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan melalui program CSR, atau menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, untuk threat atau ancaman yang perlu diantisipasi adalah persaingan dengan sekolah lain yang lebih dulu dikenal. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak terlalu stabil juga bisa mempengaruhi jumlah siswa yang mendaftar. Berdasarkan kondisi tersebut, visi sekolah yang akan saya rumuskan adalah menjadi sekolah yang berkualitas, berkarakter, terjangkau, dan mampu mencetak peserta didik yang berprestasi serta siap menghadapi perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah akan memberikan pembelajaran yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa, memanfaatkan teknologi dalam proses belajar, meningkatkan kemampuan guru melalui berbagai pelatihan. Agar sekolah tetap memiliki daya saing dan operasionalnya bisa berjalan dengan baik, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka dan efisien. Dana sekolah tidak hanya mengandalkan uang sekolah, tetapi juga memanfaatkan bantuan pemerintah, kerjasama dengan perusahaan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya, saya akan menjawab studi kasus pada nomor 3. Pada kasus ini, masalah yang dihadapi adalah meningkatnya kasus bullying dan menurunnya sikap sopan santun akibat pengaruh media sosial. Karena itu, sekolah perlu membuat program pendidikan karakter yang bekerja sama dengan layanan bimbingan dan konseling atau UPK. Langkah pertama adalah pencegahan, misalnya dengan memberikan edukasi tentang pentingnya saling menghargai, etika dalam menggunakan media sosial, dan bahaya bullying. Nilai-nilai karakter juga perlu dibiasakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Selain itu, jika bullying sudah terjadi, maka guru BK berperan memberikan konseling kepada pelaku maupun korban. Selain itu, dilakukan mediasi agar masalah dapat diselesaikan dengan baik dan perkembangan siswa tetap dipantau. Program ini juga harus melibatkan orang tua. Sekolah bisa mengadakan sosialisasi atau parenting mengenai penggunaan media sosial dan terus menjalin komunikasi dengan orang tua agar pembinaan karakter siswa tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah. Dengan adanya kerjasama antara sekolah, guru BK, dan orang tua, diharapkan kasus bullying dapat berkurang, sikap sopan santun siswa meningkat, dan tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai. Bab studi kasus pada nomor 4, kepemimpinan pendidikan dan pengelolaan tenaga pendidik. Sebagai kepala sekolah, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan kolaboratif dan transformasional. Guru senior tetap dihargai karena memiliki banyak pengalaman, sedangkan guru junior diberi kesempatan untuk berbagai
kemampuan dalam penggunaan teknologi. Untuk pelatihannya, guru senior akan mendapatkan pendampingan penggunaan teknologi secara bertahap, sementara guru junior diberi pelatihan tentang pengelolaan kelas dan berbagai pengalaman mengajar guru senior. Selain itu, sekolah dapat menerapkan tim teaching agar guru senior dan guru junior saling belajar dan melengkapi. Supervisi dilakukan secara rutin melalui observasi kelas dan diskusi setelah pembelajaran. Dengan cara ini, semua guru dapat berkembang bersama tanpa merasa dibedakan, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah semakin meningkat.